Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Nevarima dengan NIM C1D1231013. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas sebuah studi kasus pada mata kuliah Cyber Security Management, yaitu serangan ransomware pada Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Langsung saja. Berikut ini merupakan salah satu studi kasus mengenai serangan ransomware yang melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Di sini juga ada analisis keamanan sebelum serangan yang menandakan bahwa kondisi sebelum serangan ransomware dilakukan pada Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Baik, untuk menjawab beberapa pertanyaan, yang pertama yaitu menganalisis ketiadaan atau implementasi data center dan kontribusinya terhadap kerentanan serangan ransomware. Yang pertama itu kasus serangan ransomware terhadap Rumah Sakit Harapan Sehat ini mencerminkan kurangnya kesiapan infrastruktur TI atau teknologi informasi, serta ketiadaan data center modern membuat sistem rumah sakit sangat rentan sekali untuk diserang. Juga mereka sepenuhnya mengandalkan server lokal tanpa sistem backup yang aman, membuat data pasien, rekam medis, dan informasi operasional tidak memiliki cadangan ketika diserang. Kemudian juga tidak adanya segmentasi jaringan yang mempercepat penyebaran malware sehingga seluruh sistem terinfeksi secara simultan. Juga proteksi yang hanya mengandalkan antivirus standar dan firewall dasar yang tidak efektif terhadap malware canggih. Juga terlebih lagi ketiadaan pemantauan keamanan real time yang membuat ancaman tidak terdeteksi hingga kerusakan besar terjadi. Juga situasi ini juga diperparah oleh tidak adanya rencana pemulihan bencana besar, yaitu disaster recovery, yang seharusnya menjadi fondasi dalam setiap sistem informasi rumah sakit modern. Selanjutnya itu peran penting fitur keamanan fisik dan teknologi pada data center modern. Sebuah data center modern bukan hanya tentang penyimpanan data, tetapi juga pelindungan menyeluruh, baik secara fisik maupun digital. Nah, dari sisi fisiknya ini, akses ke ruang server harus dibatasi hanya untuk personel berwenang dan diawasi dengan sistem CCTV, biometrik, dan penguncian otomatis. Juga ruangan harus memiliki standar perlindungan terhadap bencana seperti kebakaran dan banjir serta lain-lainnya. Juga dari sisi teknologis harus ada sistem backup otomatis ke lokasi offsite atau cloud yang terenkripsi, serta IDS atau IPS untuk mendeteksi adanya intrusi. Kemudian juga ada firewall canggih atau next generation yang sangat penting untuk memfilter lalu lintas data. Dengan enskripsi data di penyimpanan dan selama transmisi, risiko kebocoran data bisa ditekan. Berikutnya ada rancangan ulang infrastruktur untuk keamanan dan ketahanan operasional. Di sini Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi harus melakukan transformasi total terhadap infrastruktur TI mereka. Langkah pertama adalah menerapkan arsitektur keamanan berbasis Zero Trust, di mana semua permintaan akses harus diverifikasi. Sistem jaringan harus disegmentasi agar jika terjadi insiden, hanya sebagian kecil sistem yang akan terdampak. Juga rumah sakit perlu menggunakan data center hybrid, yaitu menggabungkan kendala on-premise dengan fleksibilitas cloud. Audit dan penetration testing harus dilakukan secara berkala. Selain itu juga mereka harus memiliki sistem pemantauan real time, misalnya dengan SIM untuk mendeteksi adanya anomali secepat mungkin. Kemudian juga pelatihan simulasi insiden juga sangat penting agar seluruh tim, baik tim TI ataupun medis juga tahu bagaimana bereaksi saat terjadi insiden. Berikutnya yaitu langkah-langkah keamanan penting dan selain data center. Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi perlu memperkuat sisi endpoint karena serangan ransomware ini seringkali masuk melalui perangkat pengguna. Endpoint protection berbasis kecerdasan buatan dapat mengenali pola mencurigakan dan menghentikan proses berbahaya. Juga sistem patch management harus dibuat otomatis agar tidak ada celah keamanan karena software yang tidak diperbarui. Selain itu juga karena
Selain itu juga implementasi manajemen akses berbasis peran akan membatasi hak akses pengguna hanya pada data yang relevan. Rumah sakit juga harus melakukan edukasi rutin tentang serangan siber kepada staf karena human error biasanya sering menjadi titik masuk utama. SOP insiden harus tertulis dan diuji secara berkala. Dampak jangka panjang dan solusi meminimalkan dampak ransomware. Di sini dampak dari serangan ransomware terhadap rumah sakit harapan sehat yaitu kepercayaan masyarakat terhadap layanan bisa hilang karena keraguan terhadap keamanan data. Selain itu juga ada resiko hukum dan denda jika terjadi pelanggaran perlindungan data pribadi. Selain itu, dari sisi bisnis, biaya pemulihan sangat besar baik untuk membayar tebusan, membeli sistem baru, dan pemulihan reputasi. Solusi jangka panjang itu mencakup pembangunan data center yang aman bersertifikasi seperti ISO 27001, backup data rutin ke lokasi aman, serta perencanaan disaster recovery dan business continuity yang jelas. Juga perlindungan tambahan seperti asuransi siber juga mulai relevan untuk institusi layanan kesehatan modern. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai mata kuliah studi kasus ransomware pada Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan jika ada kesalahan saya mohon maaf, saya ucapkan sekian dan terima kasih.